coba bahas sedikit soal Jawa Tengah, Mas Umam. Posisi terakhir seperti apa di survei-survei? Ya, kalau misal Jawa Tengah sendiri sudah tergambar cukup solid. Jawa Tengah itu basis utama dari pasangan 01 Jokowi. Ini kandangnya Banteng ya? Kandangnya Banteng dengan basis Nahdliyin yang cukup kuat. Oleh karena itu, untuk pasangan 01 tidak memiliki split tiket voting yang cukup tinggi. Artinya loyalitas basis pemilih partai politik terhadap sebagai pendukung dari 01 itu relatif tidak terbelah di sana. Oke, berbagai upaya yang dilakukan oleh 02 untuk kemudian membuka posko di sana, kemudian melakukan beberapa gebrakan-gebrakan di Jawa Tengah itu kalau terlihat dari survei tidak ada pengaruhnya atau? Kalau misal dilihat dari kecenderungan yang sekarang ada, kita lihat yang terjadi di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur, iman politik dari pendukung 01 relatif kuat. Kalau misal secara iman general, politiknya cukup kuat. Iman politik. Kalau misal iman politik secara general kan masih Yazid Wayangkus, dia masih naik dan turun. Tetapi dalam konteks Jawa Tengah dan Jawa Timur itu yang kemudian menjadi concern dari kubu 02, maka upaya untuk memecah konsentrasi dan memecah suara di sana cukup intensif dilakukan karena memang basisnya di sana. Tetapi kalau misal kita lihat proses terakhir di hasil survei teman-teman dan juga di indikator sendiri menunjukkan ya sudah mulai pengkutupan yang cukup solid. Jadi straight tiket voting yang terjadi tidak terlalu banyak kemudian mengalami split tiket voting di sana. Dan kalau misal kita lihat ini kan secara general kan masyarakat kan masih dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap pasangan. Akan tetapi dalam konteks ini Jawa Tengah saya kira tidak memberikan gejala yang kemudian bisa mengubah situasi karena relatif masih linear dengan pembacaan yang ada selama ini. Mas Denny sepakat dengan yang dikatakan Mas Umam atau ada sesuatu yang berbeda kira-kira hasilnya di Jawa Tengah terutama? Ya, Jawa Tengah penting kita analisis secara khusus. Pertama karena pemilihnya sangat banyak, 15% dari pemilih total nasional ada di Jawa Tengah. Dia adalah provinsi terbesar ketiga setelah Jawa Barat, 17%, lalu Jawa Timur 16% dan Jawa Tengah. Maka banyak yang mengatakan kalau menang di Jawa saja sebenarnya sudah besar sekali kan seorang calon bisa menang secara nasional. Jawa Tengah itu kandangnya Banteng dan dari dulu Pak Jokowi menang sangat telak, dulu 66%. Di survei-survei kami menemukan di atas 70% sekarang. Jadi di situ Jokowi makin kuat. Nah, nanti di wilayah lain ada variasi. Tapi kita lagi bicara Jawa Tengah ya. Nah, di Jawa Tengah itu kelihatan akan semakin merah. Maksud saya semakin kuat pada Jokowi. Dan itu kontribusinya pada nasional tentu cukup besar karena pemilih sangat besar. Kalau gitu kita mungkin geser sedikit. Dari Jawa Tengah kita geser ke Jawa Barat. Boleh. Seperti apa Jawa Barat hari ini? Kalau Jawa Barat hari ini, itu kelihatannya Jokowi masih berat untuk bisa menang. Dulu pada Tapi setidaknya bisa mengejar ketinggalan kalau dibanding 2014 karena angka-angka survei terakhir tampaknya mengalami pergerakan kenaikan. Tidak, justru survei terakhir SMRC sebenarnya kami tidak merilis elektabilitas menurut wilayah ya. Yang kami rilis itu nasional saja. Tapi kalau dianalisis lebih jauh menurut wilayah, di Jawa Barat itu Jokowi sangat rendah. Dalam survei sekitar 40-60 begitu. Dan masih menang Prabowo ya? Betul. Dan itu artinya sama atau bahkan lebih buruk dibanding 2014 di Jawa Barat. Jadi ada trade off nih. Di Jawa Tengah Jokowi semakin kuat, di Jawa Barat kelihatannya semakin lemah. Tetapi survei itu kan masih ada waktu 1 minggu ya, bisa ada perubahan. Nah, kuncinya nanti di Jawa Timur. Kuncinya di Timur. Ketika Jawa Tengah itu Jokowi menang telak, di Jawa Barat kalah banyak, maka provinsi yang akan menjadi kunci adalah Jawa Timur. Provinsi terbesar kedua di Indonesia. Akan seperti apa Jawa Timur? Siapa yang menang di situ? Kelihatannya kalau dari hasil survei orang Jawa Timur waktu survei itu lebih banyak memilih Jokowi. Bahkan lebih kuat dibanding 2014. Bahkan lebih kuat dibanding 2014. Mas Umam, kalau misal dilihat dari ini ya, persebaran basis pemilih loyal, Sumatera itu kan didominasi oleh lebih kuat pendukung dari 02. Kemudian Banten dan Jawa Barat juga memiliki kecenderungan karakteristik yang sama.
Nah, kemudian Jakarta sendiri relatif 50-50, tetapi kalau Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur itu memang basis pemilih loyal untuk 01 relatif kuat. Oleh karena itu, mengapa kemudian dari pihak 02 berusaha untuk memecah konsentrasi dan juga memecah basis pemilih loyal di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Karena diharapkan, misal dari strategi pihak challenger, diharapkan bahwa mereka bisa memperkecil gap elektoral di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan kemudian gap itu bisa ditutup dari basis massa, terutama yang dari Jawa Barat. Nah, oleh karena itu, ini menjadi hal yang cukup unik, tetapi yang terjadi, split ticket voting yang terjadi di Jawa Barat, itu berbeda karakteristiknya dengan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bulan Februari yang lalu kita merilis peta kecenderungan preferensi politik basis pemilih masing-masing di wilayah-wilayah tersebut, dan loyalitas mereka masih cukup tinggi di masing-masing pasangan calon, dan saya kira tidak terjadi perubahan signifikan. Kalau perubahan yang bisa mengubah preferensi politik pemilih itu kan relatif beragam ya, mulai dari konteks ekonomi. Kalau misal kita cek konteks ekonomi, dari beberapa bulan terakhir tidak ada pergerakan inflasi yang signifikan. Kalau misal sebelumnya 2,8% itu di penghujung 2018, kemarin beberapa bulan ini hanya 3%. Artinya tidak terlalu signifikan. Kemudian isu-isu yang seharusnya cukup sensitif, tetapi ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan. Misalnya ada penangkapan salah seorang yang cukup influential dalam kubu pasangan tertentu, dan itu kemudian dipersepsikan akan memberikan dampak politik terhadap pasangan tertentu, tapi ternyata tidak. Itu menarik ya, masyarakat kita sudah terlihat seperti sangat solid memilih tanpa kemudian melihat di belakangnya seperti apa. Bisa jadi karena memang basis pemilih tradisional yang cukup kuat, tetapi pada saat yang sama bahwa iman politik mereka relatif kuat. Oleh karena itu ketika kita cek ulang di perolehan survei yang sebelumnya, itu undecided voters itu di indikator sekitar 7% ya. Tapi ini di bulan Maret? Ini kita rilis bulan April kemarin, tetapi survei kita lakukan tanggal 22 sampai 29 Maret, jadi penghujung Maret baru beberapa hari lalu. Tetapi swing voters di masing-masing kubu itu relatif mengecil, dan undecided voters juga mengecil. Artinya pengkutuban masa pemilih loyal itu sudah cukup relatif solid. Oleh karena itu, apakah kemudian berpotensi terjadi perubahan signifikan? Bisa jadi, semua kemungkinan terjadi, akan tapi itu relatif lebih kecil. Oleh karena itu, saya pribadi melihat kemungkinan terjadinya fenomena sujud syukur yang prematur itu tidak akan terjadi di pemilu 2019 karena gapnya cukup signifikan. Yang tadi disampaikan Kang Denny, misal seumpama undecided voters bisa diambil semuanya oleh 02 pihak penantang, pihak challenger, itu pun masih ada gap, belum tertutup gap. Yang bisa terjadi ketika 02 bisa memenangkan, syaratnya 3. Pertama, undecided voters diambil semuanya, 7-8%. Kemudian swing voters di 02 tetap bisa dipertahankan. Kemudian swing voters di 01 harus bisa diambil total. Nah, setelah itu kemudian cukup solid, ada satu lagi yang berpotensi mengubah peta adalah persoalan bias partisipasi. Jadi bias partisipasi ini konteksnya begini, Mbak Tasya. Ketika tingginya elektabilitas di level survei itu tidak diimbangi dengan kapasitas mesin politik mereka untuk memobilisasi massa pemilih dari rumah sampai ke TPS, itu berpotensi masalah. Oleh karena itu, ini soliditas mesin masing-masing sangat menentukan. Jadi masih ada pengaruhnya ya, mesin parpol itu kemudian masih diharapkan akan kemudian bergerak. Masih ada pengaruhnya besar, akan tetapi apakah kemudian itu masing-masing mesin politik memiliki gap kapasitas yang berbeda? Belum tentu. Kalau misal kita berasumsi, ini dengan analisa spekulatif, kalau misal kapasitasnya tidak jauh berbeda, relatif kapasitas mobilisasinya relatif sama, kemudian undecided voters tersebar secara merata ke masing-masing pasangan 1 dan pasangan 02, maka yang tercermin di sejumlah survei kemarin
relatif tidak akan mengalami perubahan signifikan. Oke, itulah yang hasilnya kira-kira akan kita saksikan dalam kira-kira 30 menit lagi akan Insya kita Allah. rilis. Tapi terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Umam. Saya tahu harus segera meninggalkan karena harus pindah ke lokasi lain. Tapi terima kasih untuk kebersamaannya. Mas Denny masih akan menemani saya nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Special Report 2019 Pemilu Damai masih akan kembali.